Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Kembali lagi di channel YouTube saya, NPA Channel. Ya, di video kali ini sesuai dengan apa yang ada di judul video ya, saya ingin mereview tentang penggunaan merek Ayoto, lampu merek Ayoto yang telah saya gunakan kurang lebih hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun, yang dimana dulu saya pakai pasang mobil ini, pasang lampu ini di mobil saya, di Neng Vega saya itu, kalau tidak salah di bulan-bulan pertengahan tahun lah ya, pertengahan tahun di tahun 2023. Jadi kalau ditarik sampai dengan hari ini berarti sudah hampir 2 tahun lah, 2 tahun kurang 3 bulan, kurang 5 bulanan lagi. Nah, jadi kemarin ada yang sempat komen di video saya yang lain, komennya seperti ini nih. Nah, jadi komennya seperti itu ya. Ada yang bertanya bagaimana penggunaan Ayoto setelah beberapa tahun berjalan. Nah, jadi kita coba review sedikit ya tentang Ayoto yang pernah saya dulu buatkan video. Jadi dulu saya beli Ayoto ini tahun 2023, bulan kalau tidak salah bulan Juli atau Juni lah ya. Terus pemasangannya kalau tidak salah juga di bulan itu atau enggak di bulan Agustus, pokoknya saya lupa. Dulu seharga 250 ribuan ya. Jadi dulu saya beli ini, saya beli dengan dua warna ya, kuning sama putih. Jadi kuning itu untuk jarak dekatnya, lampu dekatnya, dan putih itu untuk lampu jauhnya. Di sini juga ditawarkan beberapa opsi jika teman-teman pengen membeli lampu Ayoto ini ya. Itu ada yang jarak dekatnya putih dan jarak jauhnya juga putih, atau jarak jauhnya putih, jarak dekatnya kuning ya. Jadi saya pilih yang tadi itu ya, yang jarak jauhnya putih dan jarak dekatnya kuning. Kenapa saya pilih itu? Karena memang di tempat saya tinggal di Kabupaten Wonosobo itu kan kalau sore biasanya itu kabutnya sudah sangat tebal. Nah, jadi kabutnya sudah tebal itu takutnya kalau waktu mau pembelian ini itu takutnya dulu kalau lampu putih itu tidak bisa tembus ke kabut. Nah, takutnya seperti itu. Tapi setelah saya gunakan ini ya, Ayoto ini, ternyata lampu putihnya itu ya bisa tembus kabut, walaupun mungkin tidak jauh ya. Biasanya kan kalau lampu putih itu kan memantul ya, paling jaraknya 1 meter atau mungkin bahkan 1,5 meter. Nah, dengan lampu ini ya, setelah pengalaman saya 2 tahun itu, lampu jarak jauhnya itu bisa menembus kabut kurang lebih ya 2 meter sampai 3 meter masih terlihat. Nah, itu keunggulan yang saya dapatkan ya dengan lampu ini. Dan apalagi ya, lampu ini tidak rewel, artinya dari 2 tahun pemakaian saya, lampu ini itu tidak mengalami putus ya. Belum putus, maksudnya tidak mengalami putus, tapi belum putus. Lampunya masih saya pakai di mobil saya. Nanti akan saya videokan ya sembari kita cek nyala lampunya. Apakah nyala lampunya masih terang seperti saat pemakaian di awal dulu, ataukah sudah ada keredupan lagi. Nah, nanti akan saya cek di malam hari ya, karena memang sekarang posisinya saya lagi buat video ini di siang hari. Jadi kalau siang hari saya rasa lampunya tidak bekerja dengan maksimal jika pun dinyalakan. Nah, seperti itu. Nah, kendala yang saya hadapi selama menggunakan lampu Ayoto ini mungkin satu ya, ini ini loh, yang lampu jarak dekat saya. Yang lampu jarak dekat saya itu kan harus kuning ya, dan lampu jarak jauhnya putih. Nah, kendala yang saya hadapi itu
setelah pemakaian mungkin kurang lebih 1 tahun pemakaian ya, 1 tahun pemakaian dari Ayoto ini, lampu jarak dekat saya itu yang tadinya putih, yang tadinya kuning, sorry, lama kelamaan itu menjadi putih. Nah jadi kalau pas awal dipakai itu kuning ya, nah tadi terus kelama kelamaan itu menjadi putih gitu. Jadi kurang lebih seingat saya itu di pertengahan tahun kemarin, tahun 2024 itu, lampu jarak dekat saya itu ketika dipakai terus menerus itu nanti lama kelamaan menjadi putih. Contoh, sebagai contoh ya, saya menggunakan lampu kalau malam itu menggunakan lampu, terus mungkin setengah jam dari saya pertama menyalakan lampu, lampu dekat saya yang berwarna kuning itu berubah menjadi lampu putih. Nah itu kurang tahu kenapa kok bisa berubah menjadi putih, itu kurang tahu kenapa ya. Eh, itu awalnya lampu yang sebelah kanan terlebih dahulu, tapi kok semakin kesini jadi dua-duanya menjadi putih semua ya. Jadi lampu jarak dekatnya setelah dipakai setengah jam dari penggunaan awal itu sekarang sudah berubah menjadi putih. Nah ini problem ini yang saya juga kurang tahu kenapa, tapi memang itu yang saya rasakan. Jadi mungkin itu saja kekurangan yang saya dapatkan dari lampu ini ya, lampu Ayoto ini. Kalau kekurangan yang lainnya apa ya, saya belum menemukan ya, karena memang masih nyala juga sampai dengan hari ini. Dan kualitas lampunya juga menurut saya pribadi itu sudah tidak seterang waktu awal saya beli dulu. Nah nanti saya akan videokan dan teman-teman bisa review sendiri ya nanti, apakah lampu saya itu masih terang atau tidak. Nah nanti coba teman-teman bandingkan dengan video saya sebelumnya dan dilihat hasilnya dengan nanti akan saya tunjukkan lampu jarak dekat dan lampu jarak jauhnya. Nah gitu. Kenapa saya bisa bilang tidak terlalu terang dari awal saya beli dulu? Nah karena memang sudut tembaknya yang paling jauh itu kayaknya sudah meredup. Misal jarak dulu waktu pertama digunakan itu jarak tembak lampunya mungkin bisa sampai 10 meter misalnya. Tapi kalau sekarang itu sudah mulai berkurang menjadi 8 meter. Nah seperti itu. Jadi itu mungkin kelemahan yang muncul dari penggunaan Ayoto ini ya. Dan itu kurang tahu kalau di mobil lainnya. Tapi kalau di mobil saya, sepengalaman saya menggunakan Ayoto kurang lebih 2 tahun, itu yang kendala yang muncul. Tapi ya ini dengan harga 250.000 dengan pemakaian yang hampir tiap hari, lampu ini masih bisa menyala sampai dengan waktu saya buat video ini. Menurut saya pribadi itu sudah worth it lah, bisa worth it, saya bisa sampaikan worth it. Kenapa bisa worth it ya, karena memang biasanya kalau lampu-lampu itu kan setahun itu biasanya kalau bukan original ya, dengan harga yang menurut saya masih ramah di kantong, itu kayaknya setahun setengah lah, lama-lama itu harusnya sudah tidak nyala lagi atau sudah patah atau dan lain sebagainya. Nah ini dengan harga segitu kualitasnya masih bisa menyala dengan saat dibuat video ini. Nah mungkin seperti itu review singkatnya ya. Nanti malam akan saya coba buatkan video penggunaan daripada lampu Ayoto ini, lampu Ayoto A2H4 ya, yang dulu saya beli kurang lebih 2 tahun. Nah jadi seperti itu ya, kita nanti langsung saja di video selanjutnya saja. Nah ini adalah tampilan daripada lampu Ayoto yang sudah saya pakai kurang lebih hampir berapa ya, 2 tahun ya, 2 tahun setelah pemasangan dulu tahun 2023. Nah ini tampilannya ya, ini terlihat ya agak gelap jelas lah ya, karena memang dulu saya sampaikan bahwa kaca saya ini yang depan ini sudah pakai anti radiasi itu mungkin hampir 80% dulu, antara
soalnya di atas 50% ini, makanya terlihatnya gelap. Nah, ini tampilan dari dalam mobil ya. Ini untuk jarak dekatnya, untuk jarak jauhnya seperti ini. Nah, tampilan jarak jauhnya seperti ini ya. Masih terlihat agak gelap ya, makanya di dalam. Kita coba keluar untuk melihat tampilan daripada lampu jarak jauh dan lampu jarak dekatnya. Sebentar, saya keluar mobil dulu. Nah, ini adalah tampilan dari luar ya, dari luar mobil jarak dekat. Nah, itu ada lampu lampu motor. Ini lampu jarak dekat saya yang warna kuning. Ya, seperti ini warnanya. Lumayan terang lah ya sekarang. Tidak seterang saat pembelian awal dulu. Ini menurut saya pribadi sudah tidak terlalu terang seperti pas awal saya beli dulu ya, untuk lampunya. Nah, ini untuk lampu jarak dekatnya seperti ini. Keterangannya silahkan teman-teman lihat sendiri keterangannya. Ini saya sudah berada di luar mobil dan keterangannya sekarang seperti ini, keterangan dari lampunya. Kita coba ganti untuk yang jarak jauh ya, seperti apa keterangannya. Nah, ini tampilan dari jarak jauhnya. Tampilannya seperti ini. Masih lumayan terang lah ya, daripada jarak dekat yang tadi ya. Nah, ini tampilan, ini ada motor seperti ini, lembat sampingnya. Nah, tampilan jarak jauhnya ini teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa. Tidak terlalu terang, sama seperti yang jarak dekat, tapi masih terang lah, tapi tidak seterang waktu awal-awal saya beli. Ini tampilan jarak jauhnya. Kalau kita lihat jarak dekatnya lagi, kita coba. Nah, ini jarak dekatnya kuning, jarak jauhnya, nah ini putih ya. Ini pemakaian dari Ayoto setelah 2 tahun, tampilannya menjadi seperti ini. Nah, jadi itu ya, seperti itu tadi tampilan dari lampu Ayoto setelah 2 tahun saya menggunakannya. Dan yang sudah saya sampaikan tadi bahwa minusnya dari lampu Ayoto yang saya beli itu adalah bahwa terkadang lampu jarak dekatnya yang harusnya kuning, kalau terlalu lama dipakai itu menjadi lampunya berubah menjadi putih semua. Nah, itu saya juga kurang tahu kenapa problemnya itu terjadi, karena memang ketika saya buka itu tidak ada hal-hal yang tidak sesuai. Artinya masih sesuai dengan apa yang saya pasang waktu pembelian dulu. Nah, itu mungkin yang teman-teman mungkin bisa ambil pelajarannya kalau mau beli lampu Ayoto dengan cara atau dengan tipe yang sama dengan saya ya. Lampu jarak dekatnya kuning, lampu jarak jauhnya lampunya putih. Mungkin kelamaan dia akan berubah menjadi putih-putih semua. Jadi saran saya pribadi, jika bisa dan jika teman-teman ingin membeli lampu yang sama dengan saya ini, pastikan teman-teman membeli yang jarak dekatnya putih dan jarak jauhnya juga putih ya. Kenapa? Agar tidak berubah juga menjadi putih-putih seperti yang punya saya. Nah, ini pada lampu jarak dekat ya, dan itu lampu motor. Nah, dia ngiranya ini adalah lampu jarak jauh, sehingga dia motornya tadi pakai lampu jarak jauh semua yang ketika berlawanan dengan saya. Berarti yang dirasakan oleh yang berlawanan arah dengan saya itu memang masih terang ya. Nah, itu yang mungkin bisa saya share di video ini seperti itu. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silahkan teman-teman bisa like video ini. Apabila video ini bisa bermanfaat bagi semua orang, bagi banyak orang yang menurut teman-teman itu membutuhkan informasi tentang lampu Ayoto, silahkan bisa teman-teman share video ini ke orang-orang yang membutuhkan informasi tersebut. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya, karena subscribe dari teman-teman menumbuhkan semangat saya untuk senantiasa membuat video yang bermanfaat ya. Terima kasih saya ucapkan pada teman-teman yang sudah like, sudah subscribe, sudah share video-video saya. Saya doakan semoga teman-teman senantiasa dilimpahkan rezeki yang halal oleh
Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala penyakitnya dan dikabulkan segala hajat-hajat oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.